Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bersama saya Imam Al-Ghazali. Di sini saya akan membicarakan mengenai hari raya dan Idul Fitri. Jadi hari raya dan Idul Fitri ini ada dua versi. Versi yang pertama yaitu Idul Fitri. Hari Idul Fitri itu adalah hari suatu kemenangan. Jadi suatu kemenangan bagi orang-orang yang iman kepada Allah dan hari akhirat, yang mana dia melaksanakan perintah Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan puasa seperti mana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang takwa. Di sini karena orang-orang yang merasa terpanggil, yang iman kepada Allah dan hari akhirat, serta iman kepada puasa itu adalah suatu pahala yang luar biasa, maka terpanggil hatinya melaksanakan puasa di bulan Ramadan selama 1 bulan. Di dalam puasa itu melaksanakan sholat, mencegah yang keji dan yang munkar, mulai dari lisannya dalam berucap, matanya dalam memandang, telinganya dalam mendengarkan, semua itu puasa. Setelah tibalah saatnya di bulan Fitri 1 Syawal, maka mengeluarkan zakat fitrah untuk mensucikan diri dari puasanya itu. Jadi puasa itu disempurnakan oleh fitrah dan zakat. Ini orang-orang muslim atau mukminin yang sehingga dia menemukan satu kemenangan, maka itu fitri, yaitu kemenangan. Fitri kembali ke suci, maka disucikan oleh Allah orang-orang yang melaksanakan sholat, puasa, zakat, fitrah itu dengan dirayakan. Dirayakan oleh kaum munafikin, kaum musyrikin dengan acara hari raya. Jadi hari raya itu milik kaum munafikin, kaum musyrikin, yang mana dia tidak melaksanakan sholatnya, tidak melaksanakan puasanya, dan tidak mengeluarkan infak, zakat, dan fitrahnya.
Bahkan andaikan pun melaksanakan puasanya, namun tidak mencegah lisannya, penglihatannya, pendengarannya. Puasanya masih suka gunjing tetangga, suka ngerompi, suka hasut, bahkan masih juga timbangannya di dalam perdagangan curang, masih korupsi. Nah, di sini maka puasa itu hanya mendapatkan haus dan lapar, tidak mendapatkan pahala. Maka dirayakan dengan hari raya. Nah, jadi dapatnya mereka itu ya hari raya itu, berpesta pora dengan makanan yang berbagai macam makanan ada disiapkan, dari mulai kue yang harga murah sampai harga yang termahal, mulai dari sepatunya, celana, bajunya, bahkan kopiahnya, kendaraannya pun diservis, dibagusin, dibikin yang mewah, rumahnya pun dicat, dibangun untuk merayakan hari raya. Sini maka hari raya itu kemenangan bagi orang-orang yang kaum munafikin dan kaum musyrikin. Lah Idul Fitri, nah, Fitri ini kemenangan atas orang-orang yang mukmin, yang iman, yang takwa, yang melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, zakat dan fitrah. Maka itu diberi pahala di sisi Allah sebagai orang yang takwa. Maka Nabi Rasulullah menyunahkan, memerintahkan, mencontohkan kepada orang-orang yang mukmin tadi agar tidak terjebak terhadap orang-orang kaum munafik, kaum musyrikin. Di tanggal 2 Syawal itu melaksanakan puasa. Nah, puasa sunnah Syawal. Jadi mulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Ini puasa. Artinya disuruh menahan diri dari sifat pemboros. Nah, dari kalangan orang-orang yang pemboros, kaum munafik dan kaum musyrikin tadi, malah justru orang-orang mukmin, orang-orang yang iman, yang sudah takwa tadi disuruh untuk melaksanakan puasa sunnah, yaitu tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru tanggal 8-nya itulah hari raya kupat, mula eneng kupat. Nah, orang-orang musyrik dan munafikin ikut juga merayakan hari raya kupatan itu tadi. Nah, di sini jadi artinya cukup jelas bahwa hari raya itu milik kaum musyrikin dan kaum munafikin, sedang hari fitri yaitu milik orang-orang yang fitri, yang suci, sehabis melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan mencegah yang keji dan mungkar, serta mensucikan puasanya dengan mengeluarkan zakat dan fitrah. Di sini perbedaannya, dan dirayakan pada tanggal 8-nya yaitu hari kupat. Nah, jadi wong-wong mukmin itu pada hari raya, yaitu hari raya itu pada hari rayanya orang-orang munafik dan musyrikin itu, kita malah disuruh untuk mencegah diri kita, lisan kita, pendengaran kita, penglihatan kita dari makan makanan, dari pakaian dan lain sebagainya. Karena orang-orang munafik, orang-orang kaum musyrik itu pada saat hari raya itu keluar semua dengan berbagai
cara pola dia memberi hidangan, cara berpakaian, cara dan lain sebagainya itu melampaui batas. Di sini oleh karena itu kita sebagai orang yang mukmin, yang iman kepada Allah dan hari akhirat, tentunya kita harus bisa mawas diri, menghargai serta menghormati mereka-mereka yang merayakan hari raya. Kita cukup merayakan Fitri, melaksanakan sholat Idul Fitri, kemudian membatalkan puasa kita untuk kembali makan siang di tanggal 1 Syawal. Maka hari raya Idul Fitri itu hanya satu hari, yaitu tanggal 1 Syawal. Tanggal 2, 3 dan seterusnya udah hilang, udah enggak Idul Fitri lagi. Itu hari raya, yaitu hari rayanya kaum musyrikin dan kaum munafikin yang suka berhura-hura, pemburusan, mamerne pakaiane, panganane lan sak piturutnya, saling kunjung, datang ke rumah, dari rumah ke rumah, nyelok atur kagem bapak ingkang napa kang kula lampahi, sak ucap sak kalimat sak perilaku mbok enten luput salah kula dhateng panjenengan kang sengaja mboten sengaja kula nyuwun pangapurane dhateng panjenengan ya padha-padha. Wis mari ngono nyerahne masjid, bar masjid ngrasani tanggane engko metu ngrasani meneh mau kuwae kok atos dan lain sebagainya. Ini orang-orang munafik itu seperti itu. Maka kalau disuruh baik hatinya, suci pola pikirnya sulit karena sudah keras hatinya, ingkar kepada sunnah Nabi dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dalam beragama tidak mengambil pelajaran dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang diambil dari adat tradisi keturunan para leluhurnya, para nenek moyangnya. Itu yang menjadikan dasar pola pikir mereka, orang-orang munafik dan kaum musyrikin di dalam beragama. Kurasa ini yang saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.